Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifatul Humaidah Donjarwati dari kelas Hukum Tata Negara 3E, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. NIM saya 1261032021186. Pada video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata pelajaran kuliah Sosiologi Hukum dengan jawaban yang akan saya jawab melalui video ini. Untuk pertanyaan nomor 1, sebutkan kaidah sosial berupa kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum yang berlaku di media sosial. Di zaman kemajuan iptek modern sekarang ini, bermedia sosial perlu adanya kaidah-kaidah sosial yang perlu diperhatikan supaya tidak menimbulkan penyimpangan yang berdampak merugikan orang lain. Untuk yang pertama, yaitu kaidah kesopanan. Sopan santun adalah cara kita menghormati orang lain. Hanya saja di media sosial, seseorang dapat dimungkinkan untuk tidak menampakkan privasi aslinya. Dalam bermedia sosial, alangkah baiknya diperlukan etika dan kesantunan. Pakailah bahasa yang tepat dan sopan serta santun dalam berkomunikasi. Kemudian menghargai privasi orang lain dengan tidak mengumbar sosial media sekalipun hanya untuk bercanda dan menyebabkan orang lain merasa tersinggung. Dan tidak membagikan konten, berita, gambar yang mengandung pornografi yang dapat membuat seseorang merasa terhina atau dilecehkan. Untuk kaidah selanjutnya yaitu ada kaidah kesusilaan. Dengan adanya kaidah kesusilaan, maka kita mampu membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Kita tidak boleh melanggar kesusilaan atau perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan. Bisa berhubungan dengan kelaminan dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau perasaan terangsang nafsu birahi orang lain. Untuk kaidah selanjutnya yaitu ada kaidah kepercayaan. Etika dan agama merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Meskipun manusia dilahirkan terpisah dari individu lain, namun ia tidak dapat hidup sendiri terlepas dari yang lain, melainkan selalu hidup bersama dalam kelompok atau masyarakat. Kaidah kepercayaan ini pun berarti agama. Media baru akan terus berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan teknologi. Informasi agama adalah praktik penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki aturan yang sudah tetap. Media tidak selalu dapat dijadikan sebagai pemberi otoritas keagamaan karena banyak distoris fakta yang diciptakan oleh media. Media dan agama memang memiliki relasi yang cukup signifikan, namun media tetap tidak dapat dijadikan sebagai agama apapun. Media hanya dapat dijadikan sebagai wasilah atau media penyebar dakwah. Yang terakhir adalah kaidah hukum. Dalam bermedia sosial, kita tidak akan terlepas oleh hukum, karena pola tingkah laku kita dalam bermedia sosial akan tetap terpantau oleh hukum. Maka dari itulah kita haruslah senantiasa menjaga ketikan kita. Apalagi di Indonesia saat ini sudah ada namanya UU ITE. Hal ini adalah upaya pemerintah dalam melindungi dan menegakkan keadilan secara menyeluruh. Karena hukum adalah hal mutlak dan berlaku pada siapa saja dan di mana saja. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya, yaitu berikan contoh masing-masing kaidah tersebut minimal 5. Contoh kaidah kesopanan dalam bermedia sosial adalah yang pertama, memakai bahasa yang tepat dan sopan serta santun dalam berkomunikasi. 2. Menghargai privasi orang lain dengan tidak mengumbarnya di media sosial sekalipun hanya untuk bercanda yang dapat menyebabkan orang lain merasa tersinggung. 3. Tidak membagikan konten, berita, gambar yang mengandung pornografi yang dapat membuat seseorang merasa terhina atau dilecehkan. 4. Hindari membuat atau memposting dan memberi komentar yang dapat dianggap sebagai hasutan dan menyebarkan kebencian atau permusuhan baik itu kepada seseorang atau suatu kelompok tertentu. 5. Apabila hendak mengunggah foto pribadi, hendaklah berpakaian yang baik dan sopan. Selanjutnya, contoh kaidah kesusilaan dalam bermedia sosial adalah yang pertama, berpikir berulang kali apabila hendak memposting suatu hal apakah akan merugikan atau menyinggung orang lain atau tidak. 2. Menyaring dan mencari kebenaran akan sebuah informasi yang diterima apabila hendak membagikan informasi tersebut di akun media sosial supaya terhindar hoaks.
3. Mengatakan atau memberitahu seseorang mengenai suatu hal secara jujur meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Karena dalam bermedia sosial, kejujuran sangat sulit sekali diketahui karena beda dengan tatap muka yang memiliki ciri khas pada mimik, tingkah laku wajah, mata, dan badan. 4. Membuat laman website penggalangan bantuan kemanusiaan agar dapat diakses oleh seluruh orang supaya mempermudah semua orang untuk bersedekah. 5. Menghargai akan sebuah konten yang menerka ragam, terutama dalam postingan hari-hari besar keagamaan yang terkadang dibuat lelucon atau antar agama satu dengan agama lain. Hal ini juga kesusilaan yang sangat penting dalam bermedia sosial adalah bentuk toleransi. Selanjutnya yaitu kaidah kepercayaan dalam bermedia sosial. Yang pertama, percaya akan adanya Tuhan yang Maha melihat setiap perbuatan kita, maka lakukanlah hal baik dalam bermedia sosial. 2. Menggunakan media sosial sebagai media dakwah secara online. 3. Tidak menyalahgunakan media sosial yang dilarang oleh agama, misal menjual barang haram dan menonton video porno. 4. Tidak menyinggung perasaan orang lain dengan berkomentar karena Tuhan tidak menyukai hambanya yang saling menyakiti. 5. Membuat laman website mengenai ibadah keagamaan yang akan dilakukan secara bersama-sama. Misal dalam Islam adalah ibadah haji, di mana saat ini banyak sekali pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat apabila hendak menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ke contoh yang terakhir yaitu kaidah hukum dalam bermedia sosial. Yang pertama, tidak berkomentar yang menimbulkan sifat menyinggung terhadap orang lain karena akan menjadi permasalahan yang berujung pidana. 2. Membagikan informasi sesuai atas kebenarannya karena bila mana informasi yang di-share palsu maka akan dicap sebagai hoax. 3. Tidak mencemarkan nama baik seseorang melalui media sosial. Meskipun kita mempunyai masalah terhadap seseorang, ada baiknya apabila tetap menjaga privasi, karena dengan mencemarkan nama baik bukanlah solusi melainkan akan menjadi bumerang terhadap pelaku pencemaran itu sendiri. 4. Menggunakan media sosial sebagai himbauan informasi patuh hukum yang biasanya bertuang dalam poster-poster akan sebuah tindakan dan pasal apa yang dikenakan, maka hal ini akan menjadi rasa takut bagi semua orang apabila akan melanggar. Yang kelima, apabila hendak mengkritik sesuatu, ada baiknya menggunakan tatanan bahasa yang sopan dan membuat sadar, bukan dengan kata-kata ejekan kasar dan bersifat menyinggung. Ke pertanyaan selanjutnya yaitu berikan contoh pelanggarannya minimal 1 untuk tiap kaidah dan sebutkan apa sanksi yang diterima pelaku. Contoh pelanggaran yang pertama yaitu kaidah kesopanan dalam bersosial media. Mengunggah foto yang bersifat vulgar atau tak senonoh. Hal ini akan menimbulkan sanksi bagi pelaku karena melanggar ketentuan kesopanan dalam bermedia sosial dan mendapat sanksi double, yaitu sanksi sosial berupa dibully atau dikucilkan dan sanksi hukum yaitu UU ITE. Contoh pelanggaran kaidah selanjutnya yaitu kaidah kesusilaan dalam bermedia sosial, yaitu berbohong atau memberikan berita hoax yang tidak menyampaikan ke sesuatu kenyataan. Hal ini akan menimbulkan sanksi juga meskipun dalam bersosial media. Justru dapat menjadi bukti yang kuat apabila permasalahan ini dibawa ke ranah hukum karena menimbulkan kerugian yang berat berupa berita bohong atau hoax yang berujung pidana. Selanjutnya yaitu contoh pelanggaran kaidah kepercayaan dalam bersosial media, yaitu memposting sebuah ayat namun salah dalam memaknai. Hal ini adalah pelanggaran yang fatal karena menimbulkan kesesatan sehingga akan terjadi penistaan agama dan sanksi yang diterima adalah dosa besar dan hukuman pidana. Selanjutnya yaitu contoh yang terakhir pelanggaran kaidah hukum dalam sosial media adalah terang-terangan membuat postingan menghina kepala negara atau presiden yang berisi ujaran kebencian. Hal ini tidaklah dapat dikatakan sebagai kritik karena kritik tidaklah boleh berunsur kebencian karena harus bersifat membangun. Hal ini dapat dikarenakan sanksi ujaran kebencian UU ITE dan berujung pidana. Selanjutnya menuju pertanyaan nomor 4, paparkan apa pengalaman Anda dalam bermedia sosial yang menunjukkan adanya komitmen untuk menaati kaidah-kaidah sosial.
Menurut saya, dalam bermedia sosial, saya menerapkan prinsip seperti pada kehidupan nyata saya sehari-hari, yaitu tidak membuat tersinggung dan merugikan orang lain, tidak pula menyebarkan kebencian. Karena bermedia sosial menurut saya adalah dunia kedua bagi saya, di mana cakupannya lebih luas sehingga sangatlah harus berhati-hati jikalau sudah terjun di dalamnya. Di dalam media sosial pun, walau saya tidak bertemu secara langsung, tetapi tetap harus menghormati orang lain. Dulu saya memang tidak paham apa itu ujaran kebencian, apa itu pencemaran nama baik, beserta UU ITE yang lainnya. Namun, terhubung saya memiliki jiwa yang sering memikirkan pandangan orang lain dan takut akan selalu memikirkan apa yang akan terjadi setelah ini. Berkat jiwa saya yang sering memikirkan pandangan orang lain itu membuat setiap postingan yang akan saya unggah, saya baca berulang kali. Tak hanya itu, berita yang saya terima di media sosial tidak akan saya terima mentah-mentah. Karena apa? Karena saya tahu kejamnya hoax. Jika seseorang telah terpengaruhi, tidak segan pula untuk mengolok orang lain padahal belum pernah bertemu. Hal ini adalah bukti pentingnya senantiasa mencari dari mana asalnya sumber berita dan juga harus banyak literasi agar tidak mudah menyerap berita hoax. Media sosial pun memiliki jejak digital. Jika kita sekali melukai perasaan orang lain dan dia tidak terima, bisa kita dilaporkan ke jalur hukum dan tidak berhenti di situ. Kita pun akan mendapatkan dosa serta karma yang jauh lebih pedih ke depannya. Maka dari itu tetap berhati-hati, manfaatkan perkembangan iptek untuk menambahkan wawasan yang bersifat membangun diri sendiri. Tak harus menjadi sosok pahlawan yang kesiangan, merasa paling benar mengkritik ABCD, padahal diri sendiri masih belum baik. Selanjutnya sampailah kita ke pertanyaan yang terakhir nomor 5, yaitu ajaklah semua warganet untuk menaati kaidah sosial dan beritahu apa manfaatnya. Menurut saya, bijaklah dalam bermedia sosial karena setiap aktivasi kita di media sosial menimbulkan jejak dan selalu terpantau oleh hukum. Banyaklah literasi dalam membaca berita, yang berarti tidak membaca judulnya saja, tetapi juga isinya harus dipahami. Mari memanfaatkan kemajuan ini untuk melakukan hal-hal yang positif dan menambah wawasan. Jika dalam media sosial kamu muncul suatu permasalahan atau berita, ricuh saja, tidak usah kamu ladeni karena dalam media sosial tidak semua orang pula peduli pada kamu. Mari kita manfaatkan teknologi ini untuk memodernkan pikiran kita, tambah cerdas, tambah pintar. Dengan menerapkan keempat inti kaidah hukum sosial, mulai dari kesopanan, kesusilaan, kepercayaan, dan hukum, maka kita akan terhindar dari permasalahan terutama yang menyangkut UU ITE dan menjadi masyarakat yang bermanfaat dan disukai oleh orang lain. Karena dengan disukai dan bermanfaat, orang lain akan membuat kita dipermudah dalam segala urusan, mulai dari segi masyarakat, perekonomian, dan penyelesaian di setiap masalah yang datang, serta bonus mendapat pahala. Hidup menjadi lebih bermakna dan tenang. Baiklah, hanya seperti itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.